Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan ini kita dapat bersua dalam kebaktian secara maya melalui Farmasi Media Puhus Tanpa Luri. Sabat ini sabat kedua bagi Triwalan yang pertama pada tahun 2022. kebaktian kita akan mendengar lagu puji-pujian yang akan disampaikan oleh
grup cousin adik Nelviani dan adik Jared Lulut. Dipersilakan. Everything I am
berterima kasih dengan lagu puji-pujian sebentar tadi. Sekarang kita teruskan acara kita dengan menyanyikan lagu pembuka yang akan disampaikan oleh Saudara Max Malino dari Gereja Labuaya, dan seterusnya doa pembuka oleh saya sendiri. Dipersilakan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dengan penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada saat ini kami berada di Sabat-Mu yang kudus ini. Kiranya kebaktian kami biarpun dalam secara maya ini akan menjadi berkat untuk setiap kami. Sertai kami ya Tuhan, bimbing kami dan ampunilah segala dosa kami. Saya serahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang jadi juru selamat kami semua. Kami mengucap syukur. Amin. Untuk meneruskan kebaktian kita pada Sabat ini, kita akan mendengar berita mision yang akan disampaikan oleh Ade Onel, dan seterusnya doa oleh Ade Onel. Dipersilakan.
Selamat hari Sabat untuk kita semua. Saat ini saya akan membacakan cerita misian yang bertajuk Memelihara Kebutuhan dari negara Timor Leste, Mario da Costa, berumur 44 tahun. Kebun sayur adalah tempat yang baik untuk mengajar firman Tuhan. Di kebun inilah benih kebenaran akan berakar. Ramai orang di Timor Leste memilih kebun sayur berhampiran rumah mereka. Hasil tanaman diperlukan untuk makanan dan hasil lebihan dijual untuk mendapatkan uang. Tanaman penting di kebun keluarga termasuk jagung, ubi kayu, dan ubi jalan. Kebanyakan kebun juga menanam sayuran, hijau, labu, petik, pisang, dan kacang tanah. Saya sedang bekerja di kebun saya sendiri ketika seorang pemimpin Seventh-day Adventist singgah di rumah saya. Kami menganjurkan satu program selama 3 bulan untuk melatih pekerja Alkitab, katanya. Anda harus menyertai kami. Saya suka ide itu. Saya bersemangat untuk mengungsikan kasih baru saya kepada Yesus setelah dibaptiskan baru-baru ini. Setelah menyelesaikan program latihan, semua pelajar bertemu di gereja Adventist di ibu kota Timor Leste. Pilih untuk mengetahui siapa yang akan melayani di tempat-tempat yang ditentukan. Saya tidak terpilih. Kami mempunyai lebih ramai pekerja Alkitab daripada jawatan. Saya kembali ke kampung halaman saya untuk menjaga kebun saya. Saya juga menjadi anggota gereja yang aktif. Beberapa tahun berlalu, seorang pemimpin gereja lain menghubungi saya dari Dili. Saya mempunyai ide, katanya. Mengapa kamu tidak melayani sebagai pekerja Alkitab di wilayahmu sendiri? Saya suka ide itu. Tidak lama kemudian, saya datang di kampung Kodo. Saya memperkenalkan diri kepada Aldolfo, salah seorang penduduk kampung. Saya membantu dia bahwa saya tinggal jauh dan telah dihantar ke kampungnya sebagai pekerja Alkitab oleh gereja Seventh-day Adventist. Dia tidak pernah mendengar tentang gereja Seventh-day Adventist. Dia ingin lebih tahu banyak lagi. Saya memberitahu Adolfo tentang bagaimana saya telah mempelajari kebenaran yang Alkitabnya tentang Sabat hari ke-7 dan memutuskan untuk bergabung dengan gereja Seventh-day Adventist. Saya membuka Alkitab saya dan bercakap dengan mengenai hari Tuhan yang sebenarnya pada hari Sabtu, bukan hari Ahad. Saya mendapat melihat bahwa perbuatan kami mengesankan Adolfo secara mendalam, dan saya berdoa agar Roh Kudus meyakinkan hatinya. 3 hari kemudian saya kembali ke rumah Adolfo dan mengajaknya untuk menyertai saya bekerja di kebun jiran, Angelo. Saya mendapati bahwa penduduk kampung menyambut pertolongan saya di kebun mereka, dan semasa kami bekerja, saya dapat mengajar mereka dari Alkitab. Semasa Adolfo dan saya membantu Angelo di kebunnya, saya mengungsikan firman Tuhan. Saya dapat melihat bahwa Adolfo dan Angelo menyukai perbuatan itu. Setelah selesai bekerja pada waktu petang, Adolfo menghampiriku. Bolehkah Anda memberikan saya pelajaran Alkitab? Dia bertanya. Dia dan saya mulai bertemu pada waktu malam untuk belajar Alkitab. Oleh karena tidak ada elektrik di kampung, saya harus menyediakan minyak tanah untuk lampu. Pada siang hari, saya mengajar Alkitab kepada penduduk kampung lain semasa saya menolong mereka di kebun mereka. Adolfo menjadi penduduk kampung pertama yang bergabung dengan gereja Seventh-day Adventist. Kemudian Angelo mempunyai pelajaran Alkitab. Dia telah memimpin jemaat gereja setempat selama 12 tahun. Ramai penduduk kampung menjadi marah apabila mereka melihat bahwa dia belajar Alkitab dengan saya. Saya mendengar bahwa mereka merancang untuk memukul saya. Angelo bimbangkan keselamatannya dan keselamatan saya. Dia mencadangkan untuk menghentikan pelajaran Alkitab. Pada waktu itu, dia dan saya mengumpulkan dan memakan kelapa kering yang sudah dikupas di kebunnya. Saya perhatikan bahwa salah satu daripada kelapa kering itu sudah mulai tumbuh, bukan lagi kelapa yang sudah mati tumbuh. Mari kita tanam kelapa ini dan buat perjanjian dengan Tuhan, katanya pada Angelo. Sekiranya pekerjaan Tuhan akan hidup di negeri ini, maka kelapa ini juga akan hidup. Tetapi jika pekerjaan Tuhan akan berakhir dengan cepat atau mati di negeri ini, maka kelapa ini juga akan mati. 10 tahun berlalu, kelapa yang mati itu tumbuh menjadi pokok yang sehat. Angelo menyadari dan memberi perhatian mengenainya.
Semasa lawatan ke kampung itu baru-baru ini, saya melihat Angelo yang menyatakan bahwa dia ingin dibaptiskan. Saya harap banyak jiwa dan dibawa kepada Tuhan di kebun yang Tuhan berikan untuk saya jaga di Timor Leste. Persembahan sahabat ke-13 dan 6 tahun lalu telah membantu membuka sekolah Seventh-day Adventist yang pertama dan satu-satunya di ibu kota Timor Leste ini. Sebahagian daripada persembahan pada kuartal ini akan membantu membina asrama di sekolah itu supaya anak-anak dari kampung-kampung di pergunungan yang jauh seperti Kodo dapat belajar di sekolah tersebut. Terima kasih kerana merancang untuk memberikan persembahan dengan murah hati. Itu saja dari saya. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang hari ini dan kiranya Engkau terus melindungi kami pada hari yang akan datang. Dan terima kasih juga atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Dan semua ini saya serahkan dalam Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih dengan berita mision yang dibawa oleh Adik Onel sebentar tadi. Sekarang kita akan teruskan kebaktian kita dan kita menyanyikan lagu pembuka yang akan disampaikan oleh anak pastor, dan seterusnya doa pembuka yang akan dibawa oleh C. Rexwin. Dipersilakan. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu skala berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salibmu di pundakmu? Hitung berkatmu meski hatimu berat, kau kan bergema dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelak pesan Tuhan memberikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu dalam dunia. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di takhta kerajaan surga dan yang selalu dekat dengan kami dan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa ke atas semua berkat yang Kau sudah curahkan kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu, sehinggalah pada hari Sabat ini kami dapat beribadah dengan-Mu melalui maya ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati alat-alatan yang kami pakai sehingga itu berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Dan pada hari Sabat ini ya Bapa, kami akan mendengar firman santapan rohani daripada Pastor Jim Gabu. Terima kasih Bapa memberkati beliau sehingga beliau dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat memasuki ke dalam hati dan fikiran kami sehingga itu menjadi kekuatan kerohanian kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa karena Engkau menyertai kami pada hari Sabat ini.
sehingga segala kuasa jahat, segala bahaya yang datang dari setan dijauhkan daripada kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah mendengar doa ini. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih dengan lagu pembuka dan doa pembuka sebentar tadi. Sekarang kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Jim Gabu. Kesempatan seperti ini merupakan kerinduan segala zaman saya sebagai teman sekerja Yesus. Izinkan saya menyampaikan kesaksian dari buku Roh Nubuat mengenai kesehatan kita dengan judul Keadaan-keadaan hidup yang tidak diingini agar tetap sehat, imun tubuh yang kuat. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas firman-Mu melalui buku Roh Nubuat memberikan motivasi bagi kami untuk hidup sehat walafiat sampai Maranatha. Dalam nama Isa Al-Masih kami sudah berdoa. Amin. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya memelihara kesehatan? Demikian pertanyaan itu diajukan kepada Ellen G. White. Lalu dia memberi jawaban. Berhenti melanggar hukum-hukum keberadaanmu. Berhentilah memuaskan selera merosak. Makan makanan sederhana. Berpakaian yang sehat, yang memerlukan kesederhanaan bersahaja. Lakukan kerja yang menyehatkan, dan Anda tidak akan sakit. Ramai yang menderita akibat pelanggaran orang tua mereka. Mereka tidak dapat dicela karena dosa orang tua mereka. Namun, bagaimanapun juga, adalah tugas mereka untuk mengetahui apa yang telah dilanggar orang tua mereka dan kebiasaan orang tua mereka yang mana yang keliru. Mereka harus mengubah cara mereka sendiri dan menempatkan diri mereka sendiri dan kebiasaan yang benar dalam hubungan yang lebih baik terhadap kesehatan. Perbuatan yang sejalan dan menyehatkan dari semua kuasa tubuh dan pikiran menghasilkan kebahagiaan. Semakin tinggi dan disempurnakan kuasa-kuasa itu, maka semakin murni dan sejati kebahagiaan itu. Satu kehidupan tanpa tujuan itu seperti mayat hidup. Pikiran harus tinggal dalam tema-tema yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan abadi kita. Ini akan menguntungkan kesehatan pikiran dan tubuh. Review and Herald 1884 nomor 31. Tuhan sendiri telah berjanji untuk menjaga mesin tubuh ini bekerja dengan baik. Manusia menuruti hukum-hukumnya dan bekerja sama dengan Tuhan. Tubuh yang tidak digunakan akan memperpendek waktu kegunaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan membiarkan diri kita sendiri membentuk kebiasaan-kebiasaan salah, dengan bangun sampai larut malam, dengan memuaskan selera untuk mengorbankan kesehatan, kita menaruh pondasi untuk kelemahan, dengan mengabaikan senaman, dengan mempekerjakan pikiran dan tubuh secara berlebihan, kita merusak keseimbangan sistem saraf. Mereka yang dengan demikian memperpendek hidup mereka dengan mengabaikan hukum-hukum alam, bersalah sebagai seorang perompak di hadapan Tuhan. Mereka yang banyak mengerahkan tenaga untuk mencapai begitu banyak pekerjaan dalam suatu waktu tertentu dan terus bekerja ketika pertimbangan mereka memberitahu bahwa mereka harus berhenti, tidak pernah memperoleh keuntungan. Mereka mengerahkan kekuatan vital yang akan mereka perlukan di masa mendatang
Dan ketika tenaga mereka diperlukan, digunakan dengan sembrono, mereka gagal memenuhinya. Jika semua jam dalam sehari itu digunakan dengan baik, pekerjaan yang diperpanjang sampai malam telah berlebihan, terlalu berlebihan, dan sistem tubuh yang keletihan akan menderita dan beban yang dipikulnya. Saya telah diperlihatkan bahwa mereka yang melakukan ini seringkali kehilangan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan, karena tenaga mereka kelelahan dan mereka bekerja dengan kegelisahan. Mereka mungkin tidak menyadari adanya cedera langsung, tetapi mereka sudah pasti merusak tubuhnya. Demikian juga udara yang kotor. Kesan yang dihasilkan dengan hidup dalam ruangan tertutup, mempunyai pengudaraan yang buruk, adalah sistem tubuh menjadi lemah. Sirkulasi tertekan, darah bergerak tersendat-sendat melalui sistem karena tidak dimurnikan dan tidak digerakkan oleh udara surgawi yang murni dan menyegarkan. Pikiran menjadi tertekan dan suram, sementara seluruh sistem dilemahkan. Keraguan, kebimbangan, dan kesedihan berlebihan seringkali melemahkan kekuatan penting atau vital dan menyebabkan penyakit-penyakit saraf yang bersifat paling melemahkan dan menyusahkan. Kebiasaan-kebiasaan tidak menyehatkan dari makan melukai ribuan, malah puluhan ribu orang. Makanan harus dimasak dengan saksama, disiapkan dengan rapi, dan membangkitkan selera. Saya tidak setuju, Rono buat katakan, dengan makanan terlalu banyak makanan dingin untuk alasan bahwa diperlukan daya dari sistem untuk menghangatkan makanan itu sampai suhunya dengan perut atau lambung sebelum pekerjaan pencernaan boleh dilaksanakan. Mereka yang makan dengan tidak benar, dan ini menarik tenaga saraf ke lambungnya, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk dikerahkan ke tempat yang lain. Anak-anak diperbolehkan untuk menurut seleranya dengan bebas makan bila-bila saja. Organ-organ pencernaan seperti mesin giling yang terus-menerus bekerja menjadi lemah. Kekuatan penting dikerahkan dari orang untuk membantu perut atau lambung dalam pekerjaannya yang berlebihan. Dan dengan demikian, kekuatan mental dilemahkan. Rangsangan yang tidak semula jadi atau alami dan penggunaan kekuatan penting membuat anak-anak gelisah, tidak sabar dengan pengekangan kesukaan hatinya, dan mudah marah ke lambungnya, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk dikerahkan ke tempat lain. Demikian juga dengan para siswa atau pelajar. Mereka memusatkan pikiran kepada buku-buku dan makan sebanyak pria atau lelaki yang bekerja. Dengan kebiasaan seperti itu, beberapa di antaranya menjadi gemuk karena sistemnya tersumbat, yang lain menjadi kurus, lemah dan lemas karena kekuatan vital mereka diletihkan dalam membuang makanan yang berlebihan. Beginilah Anda memperlakukan lambung Anda. Lambung atau perut Anda benar-benar kelelahan. Namun, gantinya membiarkannya istirahat, Anda malah memberinya lebih banyak makanan dan kemudian menuntut kekuatan dari bahagian lain sistem tubuh ke lambung untuk membantu pekerjaan mencerna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perut yang malang, yang kelelahan itu mungkin mengeluh lelah dengan sia-sia.
lebih banyak makanan dimasukkan ke dalamnya yang menggerakkan organ-organ pencernaan. Sekali lagi untuk melakukan kerja yang sama melalui jam tidur. Di pagi hari terdapat kelesuan dan hilang selera. Kurangnya tenaga dirasakan oleh seluruh sistem. Dan apakah pengaruhnya makan berlebihan bagi perut? Perut menjadi dilemahkan. Organ-organ pencernaan dilemahkan dan berpenyakit. Dan semua rentetan keburukannya timbul sebagai akibatnya. Jika seseorang berpenyakit sebelumnya, maka mereka menambah kesulitan atas diri mereka dan mengurangi vitality mereka setiap hari. Mereka mengerahkan kekuatan vital mereka untuk melakukan hal yang tidak perlu, untuk mengurus makanan yang mereka masukkan ke dalam perut mereka. Mereka yang kegirangan, gelisah, atau sedang terburu-buru, sebaiknya tidak makan sampai mereka beristirahat atau pulih. Karena kekuatan vital sudah dikerahkan begitu besar, sehingga tidak dapat menyediakan getah lambung yang diperlukan. Kita pergi kepada pakaian yang tidak tepat. Ia tidak seharusnya mengerahkan vitality yang tidak perlu ke permukaan untuk menutupi keperluan pakaian yang memadai. Kemana saja Anda mungkin berpaling, Anda akan melihat para wanita pucat, sakit-sakitan, kusam, patah hati, tidak bersemangat, malah kecewa. Mereka biasanya bekerja berlebihan, dan tenaga penting mereka kelelahan dengan mengasuh anak-anak. Anak-anak telah dirompak dari vitality yang seharusnya mereka warisi dari orang tua mereka. Harus sangat hati-hati. Kegemaran rahasia adalah dalam banyak contoh, satu-satunya penyebab nyata sejumlah keluhan anak muda. Sifat buruk ini membuang-buang kekuatan vital dan melemahkan sistem. Orang-orang sakit yang mengkonsumsi racun-racun obat ini memang kelihatan sembuh. Bagi beberapa orang memanfaatkan kekuatan alam untuk mengeluarkan racun dari sistem tubuh seorang yang sakit itu dengan mengambil waktu untuk beristirahat dan sembuh. Beberapa orang mempertahankan sikap dingin, martabat yang keras, yang menolak mereka yang berada di dalam pengaruhnya. Roh itu menular. Ini menahan arus semula jadi dari simpati, keramah tamahan, dan kasih manusia. Dan di bawah pengaruhnya, orang-orang menjadi terdesak dan sifat-sifat pemurah dan sosial mereka dihancurkan karena perilaku itu. Bukan hanya mempengaruhi kesehatan rohani, tetapi kesehatan fisik menderita oleh kemuraman yang tidak wajar itu. Beban dosa dengan kegelisahan dan keinginan yang tidak terpuaskan terletak paling dasar dari penyakit yang dideritai oleh orang berdosa. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada mengikuti siaran ini, mari kekalkan kesehatan kita dengan menjadikan gaya hidup sehat keutamaan kita yang terbaik. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya pinjam sahaja. Tanggung jawab kita adalah memastikannya sehat, kuat, walafiat senantiasa. Kesetiaan dalam gaya hidup Kristen yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari yang saya kasihi. Terima kasih dengan khotbah yang begitu indah sebentar tadi. Biarlah apa yang kita dengar akan menjadi berkat kepada kita semua. Untuk meneruskan kebaktian kita, kita akan
mendengar lagu penutup yang akan disampaikan oleh grup Cegu Ernest, dan seterusnya doa penutup oleh Pastor Jim Gabu. Dipersilakan. Oh Tuhanku, Engkau harapanku padamu, ku bersandar, ku hanyalah insan, sungguh lemah tak daya hadapi cobaan hidup. Kita tempuh segalanya dengan penuh sabar, sampai Yesus kan datang ke dunia. Dia menyelamatkan jiwaku. Oh Tuhan, ku nantimu, Engkau penebus bagi segenap umat manusia. Itulah harapan daku. Oh begitu besarnya kasih Yesus telah selamatkan daku. Sandaranku, sandaranku, hanyalah Tuhan Yesus. Oh begitu besarnya kasih Yesus, bebaskanku dari dosa. Harapanku, harapanku, biarlah kasih-Mu selamanya, Tuhanku. Oh begitu besarnya kasih Yesus telah selamatkan aku. Sandaranku, sandaranku, hanyalah Tuhan Yesus. Oh begitu besarnya kasih Yesus, bebaskanku dari dosa. Harapanku, harapanku, biarlah kasih-Mu selamanya, Tuhanku Yesus. Ya Bapa, terima kasih untuk renungan yang pendek. Kami mensyukuri atas nasihat roh nebuan yang tentunya berguna untuk kami. Dan kami percaya dengan mengamalkan apa yang dianjurkan, maka kami dapat memastikan tubuh badan kami ini sehat walafiat selamanya. Karena Tuhan sudah berjanji untuk membantu kami sihat dan walafiat. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti kebaktian secara maya melalui Pemasi Media Puhus Tampaluri. Sampai bertemu Sabat depan.